Halo semuanya, kita bahas lagi tentang dunia perjepangan ya. Seperti biasa, setiap bulan gitu ya, ada kunjungan audit, ada kunjungan biasa gitu ya, untuk mengecek kondisi pemagangan ya. Untuk setiap kunjungan audit kita biasanya menerima Jingking Daicho ya, yaitu bukti pembayaran selama beberapa bulan terakhir gitu ya. Kita cek pembayarannya, lemburnya sesuai nggak pembayarannya gitu ya. Mungkin kalau lebih ya nggak masalah, kalau kurang ya kita lakukan peneguran ke perusahaan ya. Untuk kali ini tentang Ukyu yang seperti kita ketahui ya, di Jepang setiap tahunnya dapat Ukyu dan setiap tahunnya minimal harus dipakai 5 hari kerja ya, jadi wajib digunakan gitu ya. Nah, untuk perusahaan konstruksi ini jadi kadang-kadang kan ada yang kondisi cuacanya kurang mendukung gitu ya. Nah, memang agak beda case-nya dengan bidang kerja lain ya. Kalau untuk konstruksi mungkin perusahaan itu lebih bayar mahal ya. Kenapa? Karena cuacanya buruk pun ya mereka biasanya udah 1 bulan full gajinya ya, udah nerima gaji tetap gitu ya. Jadi karena perusahaan juga mungkin nggak mau rugi gitu ya, yang karena cuacanya nggak bagus, nggak bisa kerja, jadi mereka terpaksa libur, dan liburnya itu menggunakan Ukyu gitu ya. Kalau saya tegur hari ini, perusahaannya mengatakan udah bilang ke pemagang gitu ya, sudah bilang ke pemagang ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau udah bilang gitu ya, kalau pemagangnya juga oke gitu. Tapi lain cerita kalau misalnya nggak bilang, langsung make aja gitu ya, karena hari ini cuacanya buruk ya udah Ukyu-nya dikurangin, jadi hari ini dipakai Ukyu gitu. Itu setahu saya nggak bisa seperti itu. Makanya hari ini kebetulan kita telepon ya terkait Ukyu, terus terkait lembur gitu ya. Lembur ini hitungannya seperti apa, soalnya kita cek nggak ketemu ya. Yang kita dapat info dari pemagang baru dihitung lembur setelah kerja sekian jam gitu ya, atau mulai dari jam sekian baru dihitung lembur, sebelum itunya nggak dihitung lembur gitu. Nah, saya cek, saya tanya ke perusahaan, dia mengatakan tidak seperti itu gitu ya. Hanya saja ini masih lanjut ya proses pengecekan. Jadi kalau memang terdapat ada surat izin buat lembur gitu ya kan, ada ya di Jepang Saberku Kyote gitu, kita agak ribet. Kalau seandainya menyalahi aturan itu ya terpaksa kita harus melakukan peneguran, atau bahkan lemburnya gitu ya, yang harusnya sekian jam tapi ternyata dituntut loyalitas setengah jam, jadi dikurangin setengah jam seperti itu ya. Itu tidak boleh ya. Jadi kita cek sesuai dengan izin yang mereka punya terkait izin buat kerja di luar jam kerja yang semestinya gitu ya, yang 40 jam. Kita cek, apabila memang ada bagian-bagian yang belum dibayar ya akan kita katakan bahwa wajib dibayar, karena peraturannya nggak bisa seperti itu ya, loyalitas segala macam gitu ya. Makanya kita lagi cocokin ya dengan time cardnya si pemagang, dengan jumlah lemburnya yang dihitung, dengan jumlah yang dibayarkan gitu ya, apakah dibayarkan lebih dari UMR-nya gitu ya, dalam arti harus 25% dari UMR gitu ya. Itu kita cek. Jadi ya tergantung orangnya mungkin ya, tergantung kumianya juga ya. Kalau saya pribadi ya saya cek, kalau nggak bagus ya mungkin saya kasih ingat ke perusahaan gitu ya. Emang namanya perusahaan ya, mungkin istilahnya otaknya bisnis gitu ya, pasti kan nyari-nyari celah gitu ya. Ya kesian sih sebenarnya pemagangnya gitu ya, kalau emang dikerjain sama perusahaan gitu ya. Tapi ya bukan berarti di sini saya mau bilang semua perusahaan jelek gitu ya, karena ada juga memang pemagang yang nggak bagus juga gitu. Jadi saya nggak belain kesana kesini gitu. Cuman kalau untuk kasus ini yang saya bahas ya ada kemungkinan perusahaannya melanggar gitu ya, dengan arti
karena cuacanya buruk dipaksa pakai UQ, pakai cuti berbayar gitu ya, itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus ada persetujuan dari orangnya ya. Kalau orangnya nggak setuju ya terpaksa, walaupun libur ya si pemagang cuti berbayarnya tetap jumlahnya nggak berkurang ya, karena itu bagian dari resiko perusahaan ya. Makanya jangan heran juga kalau lagi kerja perusahaannya nuntut kerjanya sungguh-sungguh ya, karena mereka banyak menanggung ruginya juga ya. Namanya cuaca kan nggak ada yang tahu ya. Misalnya terpaksa harus libur nggak kerja, kalian disuruh pakai lembur cuti berbayarnya nggak mau kan, otomatis. Nah perusahaan kan terpaksa tetap harus bayar kan, full kalian 1 bulan kan. Sedangkan waktu kerjanya yang harusnya 20 hari mungkin jadi 18 hari, jadi 19 hari berkurang. Nah, terus tentu aja perusahaan harus kejar setoran ya. Jadi setiap jam kerja ya wajib efektif, efisien ya. Kalau menurut saya wajar ya. Mungkin oleh karenanya jadi perusahaan nuntut kerjanya harus cepat gitu ya. Ya siapapun juga sama ya, yang merekrut orang pasti pengennya pegawainya kerja cepat gitu ya. Tapi siapapun juga sama, namanya pekerja gitu ya. Kan cuaca buruk bukan karena saya mau libur, tapi emang jadi nggak ada kerjaan ya perusahaan yang yang nyuruh kita libur. Ya saya nggak mau lah cuti saya dipotong gitu ya. Wajar juga, itu hak kalian juga ibaratnya. Tapi wajar juga perusahaan kalau ngerekrut kalian disuruh kerjanya semangat gini-gini ya. Ya karena ada hak dan kewajiban masing-masing. Jadi salah satu cerita ya, bahwa kita pun juga bukannya pemagang aja yang kita ingetin, kita tegur ya. Perusahaan juga kita ingetin, kita tegur gitu ya. Jadi biar sama-sama ada pandangan nih bahwa yang di Kumiai juga nggak segampang yang kalian kira ya. Pemagang juga nggak semudah yang dikira ya, apalagi baru datang ke Jepang di tahun pertama pasti berat. Perusahaan juga ya ngeluarin uang, bukan berarti harus terima kalian kerjanya santai-santai, yang nggak bisa kayak gitu juga. Pasti perusahaan juga pengennya karyawannya sungguh-sungguh kerja, produksi yang banyak gitu-gitu ya. Ya ada posisi kepentingannya masing-masing yang diutamakan sesuai dengan rel yang ada ya, yaitu hukum tenaga kerja di Jepang dan hukum pemagangan gitu ya. Ya jadi intinya Issho ni Gambari Masho.